Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur bahwa Engkau adalah mukhalis kami yang mati membebaskan kami di atas kayu salib. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan bahwa anugerah-Mu yang begitu besar. Sehingga ya Tuhan, kiranya kami pada saat ini boleh belajar dari bagian firman-Mu dan pujian yang kami kumandangkan kepada Engkau. Sehingga hati kami diangkat, hati kami bersukacita, hati kami dihiburkan oleh Roh Kudus melalui firman dan pujian yang boleh kami nyanyikan setiap waktunya. Ya Tuhan, hamba-Mu yang dengan segala keterbatasan dan kelemahannya, Engkau tolong sehingga boleh menjadi berkat, perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan berita Injil ini bagi kemuliaan-Mu. Pimpin kami jemaat-Mu dan kami semua ya Tuhan. Berikan kepada kami konsentrasi dan fokus sehingga kami boleh menyimak firman dengan baik. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh dunia kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Roh Kuduslah yang bertata di dalam hidup kami. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh mengucap syukur Bapak Ibu karena kasih dan anugerah-Nya. Kita boleh bangun di pagi hari ini meskipun tadi pagi agak sedikit hujan ya, alias gerimis. Tetapi itu tidak menghalangi atau mengendorkan semangat kerinduan kita untuk mau beribadah pada Tuhan pada saat ini. Sebelumnya saya mau menyapa kita semua. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik ya, sehat ya. Dan itu yang paling penting, sehat. Ketika Bapak Ibu sehat, semua kita sehat, kita boleh beraktivitas melayani Tuhan yang hidup. Dan juga di dalam berbagai aspek kehidupan kita terus dapat memuji nama Tuhan. Bersyukur juga untuk pemeliharaan Tuhan dalam pekerjaan, usaha, dan juga keluarga kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada saat ini yaitu Ku Bernyanyi Puji Yesus. Sebuah lirik lagu di dalam lagu himne KPPK Bapak Ibu nomor 45. Nah sebelumnya Bapak Ibu kita akan mendasari pembacaan kita di dalam firman yaitu dari Kolose pasal 3 ayat 16 sampai yang ke-17. Mari Bapak Ibu boleh membuka Alkitab fisiknya atau Alkitab Android di dalam Android atau iPhone-nya. Dari Kolose pasal 3 ayat 16 sampai 17. Surat Paulus kepada jemaat Kolose pasal 3 ayat 16 sampai 17. Kalau sudah menemukannya Bapak Ibu, kita boleh membaca bersama-sama di dalam Alkitab kita masing-masing di Android, iPhone, ataupun di Alkitab fisik kita. Kita bersama-sama membaca kedua ayat ini, kita menyimak kalimat di dalam ayat firman Tuhan ini. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saya membaca bagi kita sekalian, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang lagu karena tema kita pada saat ini adalah judul daripada lagu him, Ku Bernyanyi Tentang Yesus. Bapak Ibu berbicara tentang sebuah lagu, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sebuah lagu yang populer pada masanya, mungkin tahun 2025 ke bawah begitu ya, yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi atau artis yaitu Maia Estianty.
Lagunya seperti ini Bapak Ibu. Aku mau makan, ku ingat kamu. Aku mau tidur, ku ingat kamu. Aku mau makan atau pergi, ku ingat kamu. Cinta, mengapa serba semua kamu. Saudara mungkin pernah mendengar ya, Bapak Ibu, lagu-lagu itu populer di masanya. Saudara, lagu itu mau menggambarkan atau menjelaskan bagi kita, yaitu tentang seseorang yang sedang jatuh cinta atau yang sedang kasmaran kepada kekasihnya. Sehingga ketika seseorang tersebut hendak mau pergi, ia selalu mengingat akan kekasihnya. Ketika seseorang tersebut hendak mau makan, ia akan mengingat akan kekasihnya. Atau ketika melakukan aktivitas tertentu, ia mengingat orang yang ia kasihi, orang yang ia cintai, orang yang ia puja-puja. Sehingga itulah makna daripada lagu itu, betapa hatinya terikat kepada orang yang dikasihinya. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini juga menggambarkan dalam realita kehidupan kita. Bahwa apa yang sering kita pikirkan, bahwa apa yang sering kita dengar, bahwa apa yang sering kita isi dalam hati kita, hal itu juga akan mempengaruhi di dalam kehidupan kita. Bahwa apa yang sering kita dengar, bahwa apa yang sering kita pikirkan, bahwa apa yang sering kita isi di dalam hati kita, itu akan mempengaruhi hidup kita. Misalnya saja Bapak Ibu ya, jikalau seseorang pikirannya terus-menerus khawatir, cemas, takut, maka yang akan dihasilkan adalah kegelisahan, ketidaktenangan di dalam hatinya, ketakutan yang sangat berlebihan, apa-apa segala sesuatu khawatir pekerjaan, khawatir masa depan anak, khawatir kesehatan, apapun itu, sehingga ia tidak dapat menikmati hidup ini. Ia akan digerogoti oleh rasa ketakutan atau kecemasan yang berlebihan. Atau misalnya jika seseorang diisi dengan kemarahan ataupun luka, kepahitan, maka yang akan terpancar dari orang itu adalah kata-kata yang mudah untuk menyakiti orang lain, kata-kata yang cenderung untuk melukai orang lain, kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain, karena yang dia isi adalah kemarahan, kepahitan yang begitu pekat. Tetapi kalau seseorang diisi dengan hati yang bersyukur, hati yang menaikkan pujian, hati yang memuliakan Tuhan lewat di dalam hidup ini, maka yang mengalir dari orang itu adalah ia pancarkan sukacita, damai sejahtera dan kekuatan, kalimat-kalimat penguatan. Bukan berarti Bapak Ibu bahwa kita tidak pernah mengalami tantangan hidup ataupun persoalan dan pergumulan. Tentu kita semua telah mengalami pergumulan hidup. Tetapi bagi orang yang hatinya diisi dengan kehausan pujian, kehausan firman, maka yang keluar dari dirinya dan yang dia pancarkan adalah sukacita dan damai sejahtera, kalimat penguatan bagi orang lain. Bapak Ibu, jikalau kita bertanya di dalam kehidupan kita, mengapa kita bernyanyi bagi Yesus di dalam ibadah? Apakah hanya karena kebiasaan dalam liturgi? Apakah hanya karena sekedar sebagai pelengkap di dalam ibadah kita? Apakah hanya supaya ibadah tidak terasa lebih sepi atau supaya ibadah lebih meriah? Atau ada makna yang lain sesungguhnya? Sehingga saudara kita harus mengerti bahwa setiap kali kita menyanyikan pujian, setiap kita mengeluarkan suara, mengumandangkan Kristus lewat puji-pujian, itu adalah ekspresi syukur, ekspresi pengagungan kepada Allah, ekspresi di mana kita mempermuliakan Allah lewat bibir mulut kita. Kita sadar kita sedang menyembah Allah yang hidup, kita sedang menyembah Allah yang setia dan yang menebus kita di dalam pribadi Yesus Kristus. Sehingga saudara, ketika kita bernyanyi bukan sebagai nyanyian yang kosong, nyanyian yang hanya lewat begitu saja, nyanyian yang asal bunyi, nyanyian yang hanya dilupakan ketika keluar dari pintu gereja ini dan kembali ke aktivitas, kita lupa.
Tetapi melalui nyanyian, pujian iman, di dalam Alkitab tadi dikatakan nyanyian rohani adalah sebetulnya untuk membentuk saudara dan saya, mengingatkan, mengajar. Agar apa? Kita kembali mengingat kasih pengorbanan, anugerah kebaikan Allah yang Ia curahkan bagi saudara dan saya. Saudaraku, di dalam konteks ataupun di dalam pembacaan kita, Rasul Paulus menyampaikan firman ini kepada jemaat Kolose, agar mereka boleh mengisi hati mereka dengan firman dan pujian. Sehingga jikalau kita bertanya Bapak Ibu, lalu contoh Eka bagaimana agar saya setiap kali boleh menyanyikan pujian itu, hati saya boleh merasakan sukacita, hati saya merasakan damai, saya boleh mendapatkan semangat rohani, dan bahkan penguatan lewat lagu-lagu yang boleh dinyanyikan. Bagaimana caranya? Yang pertama, saudara, yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita, yang pertama, setiap kali kita menyanyikan nyanyian iman atau pujian, saudara, mari kita membuka hati. Kita mengizinkan Allah agar Ia boleh membentuk kita, mengajar kita, mendidik kita lewat puji-pujian yang sedang kita nyanyi. Sehingga lewat setiap bait, setiap lirik yang kita ucapkan, bukan hanya lewat begitu saja, tetapi kita menyimak dan mengingat bahwa lagu ini sebetulnya sedang mendidik saya, mengingatkan saya agar hidup ini kembali untuk mempermuliakan Kristus. Di dalam ayatnya yang 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan nyanyian mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti tadi yang saya katakan bahwa hal-hal dari luar itu bisa mempengaruhi daripada kehidupan kita. Misalnya saja Bapak Ibu seorang anak kecil ya, dan dia sering menonton lagu-lagu kartun ataupun lagu-lagu pujian sekolah minggu di layar handphone atau di televisi. Maka anak itu juga akan mengingat, akan menghafal, akan juga boleh mengucapkan lirik lagu puji-pujian sekolah minggu itu. Tetapi kalau kita sebagai orang dewasa diisi dengan hal-hal yang kekhawatiran, diisi dengan hal-hal yang menakutkan, diisi dengan hal-hal yang gelisah, maka yang terpancar juga hal-hal yang negatif di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara, kita tahu bahwa pengaruh dari luar itu yang kita dengar sangat mempengaruhi hidup kita. Lebih-lebih saudara, ketika kita menyanyikan pujian, itu juga akan mempengaruhi kehidupan saudara dan saya untuk memuliakan dan juga mengajarkan dan mendidik kepada Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan, sebelumnya di dalam konteks pasal 3 ini atau di dalam surat Kolose ini, konteksnya adalah Rasul Paulus sedang menulis ketika yang waktu di dalam penjara. Dan ia menulis kepada jemaat di Kolose karena jemaat Kolose pada saat itu sedang mengalami berbagai guncangan iman, yaitu ada ajaran sesat, ada filsafat dunia yang mencoba mengaburkan Injil. Jadi ada pengajar-pengajar sesat pada saat itu Bapak Ibu yang mencoba mencampur adukan atau mengawinkan antara apa? Injil dengan tradisi-tradisi, Injil dengan filsafat-filsafat. Misalnya begini, bahwa engkau tidak hanya diselamatkan oleh cukup percaya Yesus, tetapi mesti dilakukan hukum Taurat. Harus merayakan bulan-bulan tertentu, harus melakukan sunat, harus melakukan hukum Taurat. Sehingga jemaat Kolose itu bimbang dan bingung akan ajaran ini. Tetapi Paulus mengingatkan, tidak, kamu diselamatkan jemaat Kolose dan bagi kita juga bukan karena melakukan ritual-ritual atau karena ada plusnya, tetapi kamu diselamatkan oleh karena Kristus satu-satunya, oleh karena kemurahan dan kasih-Nya. Kamu tidak diselamatkan oleh karena perbuatan, oleh karena melakukan Taurat, oleh karena melakukan ritual-ritual, tidak. Tetapi hanya Kristus yang dapat menyelamatkan engkau. Itulah yang Paulus sampaikan.
Dan ketika jemaat Kolose ini mendengar bahwa mereka hanya diselamatkan oleh anugerah Kristus, bukan ditambahkan dengan yang lain-lain, tetapi hanya Kristus. Sehingga Rasul Paulus menyampaikan kepada mereka, kamu sebagai manusia yang baru, kamu manusia yang telah diselamatkan oleh karena Kristus. Dan ketika engkau telah diselamatkan oleh Kristus, hendaklah firman itu berdiam di dalam hatimu. Hendaklah firman itu memandu hidupmu. Hendaklah perasaanmu, rencanamu, pikiranmu, apapun yang kamu gumulkan berdasarkan kekuatan dari firman, sehingga itulah yang menuntun dan juga yang memandu kamu. Mengapa saudara? Karena Paulus mengatakan bahwa akan banyak ajaran-ajaran sesat yang akan dihembuskan kepada kamu. Lebih-lebih tantangan, dan mungkin kita pada saat ini, jikalau firman tidak berdiam dan juga memandu hidup kita saudara, akan ada banyak suara-suara dari dunia, dari luar yang menawarkan kesenangan sesaat. Akan ada banyak suara-suara dari luar dan bahkan dalam pikiran kita yang bisa menyusup dalam pikiran kita. Kita bisa meragukan Tuhan. Tuhan itu benar adanya enggak sih? Tuhan itu benar-benar memimpin saya enggak sih? Usaha saya, keluarga saya. Kita bisa menjadi meragukan Tuhan. Kalau Tuhan ada, kenapa kondisiku seperti ini? Jikalau firman tidak berdiam atau memandu hidup kita, kita akan dirasuki hal-hal yang negatif. Yaitu kita mungkin akan merasa tertuduh, merasa gagal, dan kita mengatakan, kenapa seperti ini? Kita akan merasa bahwa hidup kita adalah hidup yang penuh dengan kegagalan dan terus menuduh kehidupan kita. Saudara, jikalau firman tidak tinggal di dalam hati kita, kita akan diombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran dan pengaruh dari dunia ini. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan dan menyampaikan kepada jemaat Kolose, engkau sudah menjadi manusia baru. Engkau harus menyimpan firman dalam hatimu. Bagi kita juga, kita harus juga menyimpan firman itu dalam hati kita. Dan kita yang telah menjadi manusia baru juga menaikkan pujian, menaikkan lantunan persembahan, nyanyian rohani bagi kemuliaannya. Sehingga lagu itu juga boleh mengingatkan saudara dan saya. Misalnya saudara di dalam bait yang pertama, KPPK 45 berkata, hatiku bersuka cita karena ia selamatkanku. Kasihnya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Saudara, lirik ini begitu dalamnya. Lirik ini sedang menjelaskan kepada kita bahwa kita bersuka cita karena Kristus. Karena ia telah menyelamatkan saudara dan saya. Karena ia telah menghapus dosa kita. Karena ia telah menghapus kuasa maut itu. Ia mengkonfirmasi melalui pujian ini bahwa engkau telah diteguhkan. Engkau telah diselamatkan. Engkau telah dilepaskan dari kutuk maut, kutuk dosa itu. Sehingga lagu ini mau menyatakan, mendidik, mengingatkan, mengarahkan hatiku dan hati Bapak Ibu kepada Kristus yang mulia dan agung itu. Sehingga Bapak Ibu, jikalau dunia di dalam dunia ini mencoba menanamkan hal-hal yang membuat kita cemas, hal-hal yang membuat kita takut, hal-hal yang membuat diri kita merasa tidak layak, hal-hal yang membuat diri kita merasa tidak dihargai, hal-hal yang membuat kita terluka, hal-hal yang membuat kita kepahitan. Mungkin dari masa kecil sampai kita dewasa ataupun di dalam momen-momen tertentu. Ingatlah di dalam lagu ini bahwa Kristus yang telah menghapus dosa, pelanggaran, dan ia menjadi sukacita yang tiada taranya bagi saudara dan saya. Itulah pengagungan di dalam bagian ini saudara. Jikalau orang hari-hari ini mudah di dalam tenggelam di dalam kepahitan, tenggelam di dalam amarah, tenggelam di dalam kegagalan, tenggelam di dalam pertengkaran, ingat bahwa Yesus telah menyelesaikan kutuk maut itu. Hatiku bersuka cita karena ia selamatkanku, menghapus dosaku. Ini jaminan yang kekal saudara. Ini jaminan yang memberikan kepada kita perteduhan
dan juga kekuatan. Saudara bersyukur ya di dalam gereja kita ini ketika kita menyanyikan puji-pujian, kita tidak menyanyikan lagu sembarangan. Bersyukur ada tim lead, yaitu tim liturgi gereja GKK Banjarmasin, yang memfilter, yang mensortir setiap pujian yang dinyanyikan oleh jemaat, setiap makna, setiap latar belakang, sehingga pujian-pujian yang kita nyanyikan, lagu-lagu yang kita kumandangkan adalah lagu-lagu yang baik dan sehat demi pertumbuhan iman saudara dan saya. Sehingga saudara ketika kita datang beribadah, ketika kita bernyanyi, janganlah bernyanyi hanya karena kebiasaan atau hanya sekedar keluar dari bibir, mulut, dan lidah kita. Tetapi ketika kita bernyanyi, mari kita bernyanyi dengan hati yang tulus, hati yang terbuka, hati yang meresapi kalimat demi kalimat, hati yang menaikkan syukur karena Allah sedang mendidik saya, karena Allah sedang mendidik kita di dalam setiap lirik lagu yang kita nyanyikan. Saudara, kita tidak bernyanyi berdasarkan mood, kita tidak bernyanyi berdasarkan emosi atau suasana hati, tetapi kita menyanyi karena kita tahu bahwa Kristus telah menyelamatkan kita dan kita menaikkan kumandang syukur bagi kemuliaan Allah Bapa. Mungkin di antara kita Bapak Ibu ada yang bertanya, ya contoh mungkin bagi yang pandai bernyanyi bisa aja bernyanyi, tapi bagaimana jikalau ada orang yang bernyanyi tetapi suaranya fals? Tetapi bagaimana contoh kalau ada orang yang mau bernyanyi tetapi tidak terlalu tahu lirik lagu itu? Tetapi bagaimana contoh kalau mau bernyanyi tetapi belum pernah mendengar, belum familiar dengan lagu ini? Bagaimana, apa yang saya harus lakukan? Saudara, Tuhan tidak hanya melihat akan kesempurnaan ketika bernyanyi ataupun kebaikan ketika bernyanyi, tidak. Meskipun itu penting, tetapi yang Tuhan lihat adalah respon hatiku dan hati Bapak Ibu, bagaimana ketulusan kita ketika kita bernyanyi, ketika kita mengumandangkan pujian, ketika kita memberikan suara kita bagi Kristus. Sehingga lagu itu adalah lagu sekali lagi mendidik kita. Sekalipun mungkin kita belum tahu lirik nadanya, lagunya seperti apa, paling tidak kita bisa menggumamkan dalam bibir mulut kita. Paling tidak kita bisa katakan dalam hati kita, terima kasih Tuhan, besar setiamu. Lagu ini mendidik saya, lagu ini menegur saya, lagu ini membawa saya, mengingatkan saya kepada karya penebusan dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Lagu ini adalah mengajarkanku agar saya semakin hari melekat dan mengandalkan Allah Bapa di surga. Saudara, lagu-lagu yang kita nyanyikan tidak hanya sebatas lagu yang kita nyanyikan di gereja. Bapak Ibu dapat menyanyikannya ketika Bapak Ibu sedang menyetir mobil, di dalam pergumulan yang penat, di dalam juga kesusahan, di dalam problematika, di dalam berbagai kepenatan. Mungkin Bapak Ibu sedang menyetir mobil, atau Bapak Ibu sedang ada di meja kantor Bapak Ibu, ataupun ketika bekerja, Bapak Ibu bisa melantunkan lagu-lagu pujian yang Bapak Ibu hafal. Misalnya saja, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Oh saudara, tidak mesti lagu itu yang kita nyanyikan harus sempurna, tetapi Tuhan tahu motivasi hati kita. Kita sedang menaikkan permohonan, kita sedang menaikkan tetesan air mata, kita sedang menaikkan seruan, Tuhan aku gak sanggup. Tapi melalui pujian itu menguatkan kita. Sebuah lagu pujian yang sangat menolong saya Bapak Ibu, ketika di dalam tangisan, kau rangkai air mataku jadi permata. Wow, saudara, itu lagu yang menguatkan. Bagaimana lagu-lagu itu boleh menyejukkan hatiku dan hati Bapak Ibu semua. Sehingga ketika Bapak Ibu bernyanyi dalam ruangan ini, marilah menyanyi dengan penuh ketulusan hati, penuh syukur, penuh kemuliaan bagi Allah Bapa kita di surga. Saudara, di dalam
Mazmur itu berkata, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manisku kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Selagi aku hidup, selagi aku bernafas, aku memuliakan Tuhan. Selagi kita bergerak, selagi kita hidup, selagi kita masih dipercayakan Tuhan, mari kita menaikkan lantunan, puji-pujian bagi Allah. Karena itulah yang menguatkan kita. Saudara, itulah yang memberikan kepada kita damai. Mungkin Bapak Ibu sedang termenung di dalam kecapean, di dalam kepenatan, di dalam kelelahan. Sejenak bisa tarik nafas. Mungkin ada Bapak Ibu mengingat satu lagu yang Bapak Ibu sejak kecil, sejak remaja, sekolah minggu ingat. Dan menyanyikan lagu itu sebagai bahan bakar untuk kekuatan. Dan menaikkan permohonan lewat nyanyian yang kita nyanyikan itu. Saudara, sebuah kalimat yang saya boleh kutip berkata, setiap lirik pujian yang dinyanyikan dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh menjadi sarana untuk mengajar, membentuk, menguatkan, menuntun kita ke dalam kasih dan kebenarannya. Sehingga saudara, ketika Bapak Ibu menyanyikan, biarlah kita tidak menyanyikan pujian ini lewat begitu saja. Tetapi kita mengingat, kita membuka hati, kita mengizinkan Allah untuk boleh bekerja dalam hati kita. Dikala Bapak Ibu menghadapi kebingungan, kekhawatiran, pergumulan, kekhawatiran kesehatan, masa depan anak-anak, apapun itu, relasi dengan pasangan, mari kita menaikkan pujian dan sambil kita boleh mengagungkan Tuhan lewat lantunan lagu-lagu yang menguatkan kita. Hatiku bersuka cita karena Ia telah selamatkanku. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa menikmati pujian itu agar kita boleh merasakan damai, kekuatan, dan juga sukacita, gairah ketika kita menyanyikan pujian tersebut. Yang kedua adalah setiap kali kita menyanyikan nyanyian pujian, marilah kita memiliki sikap hati yang bersyukur, ya, sambil mengamini dan belajar untuk menghidupi nyanyian iman tersebut. Setiap kali kita menyanyikan pujian, kita membuka hati kita, mengucap syukur, sambil mengamini, ya Tuhan, aku mengamini lirik ini, aku mengamini pujian ini, dan belajar untuk menghidupi lirik daripada nyanyian tersebut. Di dalam ayat yang ke-17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lagu yang barusan kita nyanyikan KPPK nomor 45, yaitu Ku Bernyanyi Puji Yesus, adalah lagu yang dituliskan oleh seorang pencipta yang bernama Albert Allen Ketchum. Ia adalah seorang Amerika, dan dia menulis lagu ini ketika dia sedang duduk di bangku seminari, yaitu di Moody Bible Institute di Chicago sekitar tahun 1920. Lagu ini, Bapak Ibu, Ku Bernyanyi Puji Yesus, ia menuliskan karena ia merefleksikan bagaimana Tuhan telah menjamah ia, bagaimana Tuhan menangkap dia, bagaimana Tuhan menyelamatkannya, sehingga ia menulis lirik ini. Dan kita menyanyikan, kita menikmati sampai detik ini di dalam pujian KPPK nomor 45. Saudara, kalau kita memperhatikan di lirik bait yang kedua berkata begini, hanya Yesus yang terindah dan ku dipuaskannya, ku hanya pandang padanya, rohku dibebaskannya. Saudara, di dalam stansa yang pertama, hanya Yesus yang terindah dan ku dipuaskannya. Jikalau dalam dunia ini ada banyak orang ataupun ada banyak hal-hal yang dapat memuaskan diri kita, orang berpikir bahwa ia harus dipuaskan dengan kekayaan dan juga harta bendanya. Apakah dapat merasakan kepuasan sejati? Tidak.
Ada banyak orang yang mengejar untuk dapat memuaskan hati mereka dengan mengejar pengakuan dan penghargaan diri. Mereka berpikir bahwa pujian manusia dapat memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Apakah demikian? Tidak. Ada banyak orang yang mencoba mengejar kepuasan hidup dengan mencari kenikmatan duniawi, berharap hal-hal itu dapat menghapus segala kekosongan hati. Tetapi rupanya tidak, Bapak Ibu. Kekosongan dalam jiwa kita tidak dapat dipuaskan oleh hal-hal dari dunia ini. Kalimat di dalam bait yang kedua ini, hanya Yesus yang terindah, yang memuaskan dahaga kita, yang memuaskan kekosongan jiwa kita, yang memuaskan akan hati kita di dalam perjalanan hidup ini, di dalam kasih, dekapan, dan juga pelukan daripada Bapa Surgawi. Saudara, di tengah pergumulan, di tengah persoalan, di tengah pergumulan ketakutan, pergumulan ekonomi, relasi, alih-alih daripada kita marah, daripada kita mungkin panik, mari kita menaikkan pujian kepada Allah, bahwa yang dapat membebaskan, yang dapat memuaskan kita, kasih Kristus. Kasih Kristus yang dapat menyejukkan hati Bapak Ibu dan saya. Saudara, Yesus pernah mengatakan satu kalimatnya di dalam perjanjian baru, berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mari, Yesus mengundang kita, dan Ia meminta kita datang kepadanya. Maka jiwa yang penat, jiwa yang lelah, hati yang gelisah, hati yang capek di dalam segala problema kehidupan ini, yang menyegarkan jiwa dan menenangkan jiwa kita di dalam dekapan kasih-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita bernyanyi adalah sebagai ungkapan pujian syukur yang mempermuliakan Allah Bapa di surga. Berikutnya Bapak Ibu, kalau kita juga memperhatikan di dalam bait yang ketiga, dia berkata, Tuhanku sungguh terindah, seindah bunga harum, sumber berkat yang melimpah, anugerahnya ku diberi. Saudara, kita bisa garis bawahi ya, sumber berkat yang melimpah, anugerahnya ku diberi. Yesus adalah sumber berkat. Yesus adalah sumber segala sesuatu. Kita boleh menikmati keluarga kita, kita boleh menikmati pekerjaan kita. Tuhan boleh pelihara kita melalui makanan minuman. Tuhan boleh pelihara kesehatan kita. Kita boleh menghirup udara, kita boleh melayani, kita boleh ada, bahkan kita boleh traveling. Semuanya adalah sumber berkat Kristus, sumber anugerah yang diberikan bagi kita. Apalagi yang kita butuhkan, semuanya Ia telah nyatakan bagi saudara dan saya. Bahkan Ia telah memberikan penebusan kekal itu, memberikan kepada kita keselamatan, menggantikan kita di atas kayu salib dengan memberikan kepada kita damai sejahtera dan jaminan hidup yang kekal. Sehingga saudara, itulah yang kita lantunkan adalah syukur kepada Allah, syukur kepada Yesus Kristus, bahwa Ia adalah sumber berkat. Sekalipun mungkin kita mengalami pergumulan, tetapi Ia selalu membuka jalan, bukan? Sekalipun kita mengalami tetesan air mata, tetapi Ia selalu menghiburkan kita, bukan? Sekalipun kita mungkin di dalam sakit penyakit yang tiada taranya, Tuhan selalu memberikan orang-orang yang dapat menguatkan kita, bukan? Yang menghibur kita. Sekalipun mungkin di dalam dompet tidak ada uang, Tuhan masih memampukan kita dan membuka pintu-pintu berkat-Nya agar keluarga kita tetap dipenuhi kebutuhannya. Sehingga itulah yang kita lantunkan saudara, Ia adalah sumber berkat yang abadi. Sehingga setiap pujian yang kita nyanyikan jangan sampai menjadi pujian yang kosong, tetapi merefleksikan, mendidik, dan juga mengingatkan kita.
Saudara, kita pernah menyanyikan dan bahkan sering menyanyikan lagu pujian ketika kita memberi persembahan. Syukur atas bunga mawar, harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat. Dan firman mula pelita agar kami tak sesat. Syukur, suka duka, linangan air mata. Gak mampu Tuhan, aku gak kuat. Tapi bersyukur. Wow, kalimat ini saudara mengingatkan kita bahwa syukur kepada Allah sekalipun linangan air mata, capek, bahkan di dalam pergumulan, kedukaan, sakit penyakit, syukur. Pujian itu mengangkat hati kita. Pujian itu membuat kita semakin terima kasih Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang Engkau percayakan dalam hidupku, Engkau telah memberikan dan menyatakannya. Syukur atas suka duka. Syukur atas awan hitam. Syukur atas bunga mawar. Karena Engkau selalu memberikan yang terbaik. Sehingga saudara, ketika kita menyanyikan pujian, ingat, kita sedang menyanyikannya bagi Allah. Sebuah kalimat saudara yang saya boleh tulis, yang saya kutip berkata, bersyukur kepada Allah untuk keselamatan yang kita peroleh darinya dengan cuma-cuma. Tetapi jangan sampai hidup kita berlalu dengan cuma-cuma. Bersyukur kepada Allah untuk keselamatan yang kita peroleh darinya. Tetapi jangan sampai hidup kita berlalu dengan percuma. Saudara, apa yang Tuhan tidak beri dalam hidup kita, Dia telah berikan. Sehingga jangan sampai hidup kita tidak percuma. Ia mengatakan sebuah lirik, ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu. Waktu ketika di dalam pekerjaan, waktu dalam keluarga, waktu di dalam pelayanan. Pergunakanlah sebaik mungkin untuk menyenangkan hati Bapa. Dan ketika di dalam menghadapi gelombang, badai, pergumulan, ingat pujian yang boleh menguatkan saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan ini Bapak Ibu boleh menguatkan kita. Bahwa setiap pujian yang kita lantunkan, bukan sembarangan pujian atau lewat begitu saja. Tetapi ketika Bapak Ibu ada di dalam mobil, di dalam rumah, di dalam pekerjaan, kiranya setiap pujian menguatkan iman kita dan percaya kepada Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang Engkau boleh sampaikan bagi kami. Bahwa melalui puji-pujian Engkau mengingatkan kami. Engkau telah mati dan Engkau telah menebus hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Ketika kami mengalami pergumulan, ketika kami mengalami badai hidup, ketika kami mengalami kesakitan, kuatkan melalui firman dan nyanyian pujian, agar hati kami terus terangkat kepada Engkau, memandang, mengarahkan mata rohani kami, melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tolong ya Tuhan Bapak Ibu jemaat, di dalam seluruh kehidupan mereka, pimpin mereka, kuatkan mereka, sehingga hidup mereka boleh berkemenangan di dalam Engkau. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.